Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Dr. Haji Nurholis SAG MAG selaku pemateri kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu jamaah kajian rutin yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada malam hari ini, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk mengikuti atau melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah. Kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir surat Al-Baqarah, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-215 sampai dengan 216, yaitu tentang nafkah dan distribusinya. Tentu ini menjadi suatu pembahasan yang menarik, apakah nafkah yang dimaksud ini hanya untuk keluarga saja atau orang lain seperti fakir, miskin, dan sebagainya. Oleh sebab itu mari kita simak penjelasan dan mari kita awali terlebih dahulu kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari kita perhatikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nurholis SAG MAG tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-215 sampai dengan 216. Kepada Ustaz Nurholis disilahkan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatu wassalaman alaika ya habiballah, fa aqulu la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas baik, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat yang ke-215 dalam surah Al-Baqarah, kajian rutin kita ini, dan sebagaimana biasa akan saya awali terlebih dahulu dengan membacakan, dan nanti para jamaah semua boleh kiranya untuk mengikutinya dari rumah atau juga menyimaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadaqallahul azim. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Setelah sebelumnya pada ayat 214 di minggu yang lalu kita bersama-sama memperhatikan dan mengambil pelajaran bahwa tidak mudah orang mengatakan atau orang akan masuk surga itu. Jadi di episode sebelumnya sudah kita sampaikan banyak kadang-kadang amalan-amalan yang ringan kemudian jaminannya adalah surga. Nah, ketika dalil tentang hal tersebut itu berkualitas baik, maka tentu yang dimaksud di dalam dalil tersebut itu tidak mudah melaksanakannya. Misalkan saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah di ujung hidupnya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tentu mengucapkan kalimat itu bukan kalimat yang mudah di penghujung hidup. Ya. Orang yang mampu mengucapkan kalimat tersebut tentu mereka yang sudah membiasakan diri hidup dengan kalimat itu. Dan itu tentu amat sangat berat. Maka pada ayat sebelumnya Allah sampaikan am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jangan dikira bahwa kita ini mudah masuk surga sebelum datang kepada kita ini ujian-ujian sebagaimana ujian yang pernah datang pada umat-umat sebelum kita itu. Mereka oleh Allah diuji dengan begitu sulit mereka ini untuk peluang kesulitan dibuka lebar-lebar, peluang kemudahan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ujiannya bertubi-tubi wa zulzilu. Nah, jadi maknanya memang surga itu tidak mudah. Nah, pada ayat yang sedang akan kita bahas ini, orang harus berkorban untuk bisa mendapatkan surga yang tinggi itu. Ya, pengorbanannya, ya yang pertama adalah pengorbanan yang berupa harta benda dan juga pengorbanan yang berupa jiwa. Itulah ayat yang ke-215. Ini bentuk dari pengorbanan kita terhadap harta yang kita miliki. Ayat 216 adalah pengorbanan jiwa kita. Baru kalau kita mampu berkorban harta maupun jiwa kita, maka itulah kemudian yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan surga itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, madza yunfiqun, tentang apa yang harus mereka infakkan. Nah, memang ayat ini turun oleh beberapa ahli tafsir di prediksi bahwa turunnya sebelum perintah zakat sebenarnya ini. Maka infak di sini adalah infak di luar zakat itu. Ya. Ini sebuah pengorbanan bagi harta yang kita punya.
Nah, karena tidak sekonyong-konyong orang kemudian bisa masuk surga dengan mudah. Nah, bagi mereka yang punya harta harus berkorban dengan hartanya, atau mereka berkorban nanti dengan jiwanya. Nah, kalau mampu melakukan hal tersebut, dan itu tentu amat sangat berat, tidak mudah, baru kemudian kita punyalah impian untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat cukup resah dengan ini sehingga mereka bertanya kepada Nabi, apa yang harus kami infakkan wahai Nabi? Qul, katakan wahai Muhammad, ini Allah sampaikan, ma anfaqtum min khairin. Nah, apa saja yang kamu infakkan, tetapi min khairin, yang baik gitu ya. Khair itu di sini memang harta maknanya. Karena dalam Al-Quran harta itu disebut juga dengan kata khair. Khair itu kebaikan. Harta itu hakikatnya adalah kebaikan. Makanya harus dicari dengan cara yang baik. Kalau sudah dapat, kemudian ditasarufkan, dipergunakan dengan cara yang baik. Maka yang kita infakkan harus harta-harta yang baik. Harta yang tidak baik tentu tidak bisa kita infakkan. Ya, tidak akan beroleh apa-apa. Misalkan saja ini harta hasil kejahatan. Kemudian harta ini digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk santunan du'afa, ya, digunakan untuk biaya pendidikan. Nah, tentu di dalam agama kita itu tidak diperkenankan. Karena ma anfaqtum min khairin. Yang kita infakkan harus harta yang betul-betul yang baik gitu. Jadi jangan sampai nanti hitung-hitungan secara matematis dengan Allah. Ya, misalkan saja saya berbuat kejahatan, tentu ada dosanya, maka nanti hasil kejahatannya akan saya infakkan sebagian, bangun masjid yang pahalanya akan mengalir terus gitu. Nah, sehingga pahala ini bisa menutup nanti dari kejahatan yang kita lakukan. Ya tentu tidak begitu. Ya, karena yang diinfakkan harus sesuatu yang baik atau harta yang baik, diperoleh dengan cara yang baik, dan menginfakkannya pun juga dengan cara yang baik gitu. Yang baik adalah yang sesuai dengan pemanfaatannya tentu. Jadi kalau kita punya harta yang banyak, misalkan saja, kalau mau memberi anak kecil ya jangan diberi sampai 2 miliar. Itu nggak tepat namanya. Nggak baik juga itu. Ya, tentu dengan cara yang baik. Nah, untuk siapa kemudian? Nah, oleh Al-Quran biasanya nih kalau disebut secara berurut gitu, itu kadang-kadang juga menunjukkan atas prioritas di dalam. Dan ini yang disepakati oleh ahli tafsir. Nah, jadi penyebutan secara berurut falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil, untuk kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Ini standar prioritas mana yang harus didahulukan gitu. Nah, yang pertama tentu falil walidain. Nah, kepada kedua orang tua, apalagi orang tua sangat membutuhkan. Nah, ketika mereka membutuhkan bantuan, maka mereka lah yang jauh lebih berhak untuk bisa mendapatkan bantuan dari kita, anaknya. Karena tentu itu pun tidak kebayang dalam diri kita untuk bisa membalas kebaikan orang tua. Ada dua yang tidak bisa kita selamanya membalas kebaikannya. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kedua orang tua kita. Kalau pada selain keduanya ini masih ada kebayang bahwa kita bisa membalas sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Tapi kalau sudah urusan dengan Allah, dengan orang tua, kebaikan-kebaikan keduanya ini tidak mungkin bisa kita balas. Oleh sebab itu, ketika mereka ini dalam kondisi sangat membutuhkan atau membutuhkan, maka mereka berdualah prioritas pertama untuk bisa mendapatkan bantuan dari apa yang kita miliki dari harta kita itu.
Yang kedua, wal aqrabin, kerabat dekat. Nah, ini prioritas yang kedua. Tentu juga kerabat dekat yang membutuhkan. Nah, ini kadang-kadang biasanya kalau kita memberi kepada bukan kerabat, itu diberi sedikit saja mereka sudah berterima kasih. Kebanyakan. Tetapi kalau pada kerabat gitu, banyak pun kadang-kadang kerabat ini juga tidak berterima kasih biasanya. Maka banyak orang yang akhirnya memilih untuk membantu orang jauh yang tidak ada hubungan kerabat ketimbang kerabatnya sendiri. Padahal dalam tuntunan agama kita itu harus diutamakan mereka setelah kedua orang tua siapa? Kerabat dekat yang membutuhkan. Memang ya ujiannya tadi, kalau kerabat kita bantu, itu biasanya tidak mudah kerabat ini berterima kasih. Bahkan mungkin anggapannya, ini wajar karena saya kerabatnya. Pun dalam pandangan orang banyak biasanya, kalau kita bantu kerabat dekat, itu nggak bakal kita tuh dapat pujian juga dari siapapun. Gitu ya. Tapi kalau kita bantu orang jauh, itu pujian bisa berlimpah kepada kita. Orang akan menganggap, wah itu bukan tidak ada hubungan apa-apa, mau bantu itu. Kalau bantu kerabat sendiri, ya orang akan mengatakan wajarlah dia nguliahkan wong itu saudaranya. Misalkan saja gitu ya. Maka kadang-kadang ini yang menjadi ujian bagi kita yang memiliki harta, yang kita harus berkorban dengan harta kita itu ya kepada kerabat dulu. Ini bisa dibayangkan ajaran Al-Quran ini. Seandainya masing-masing keluarga itu menyantuni kerabatnya yang dekat dulu masing-masing mereka, maka kerabat ini tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Nah, yang kedua, distribusi harta kita akan merata karena masing-masing orang mengutamakan kerabatnya dulu. Tapi kalau kita ini berinfak kepada yang bukan kerabat, semua orang begitu, maka bisa jadi kita akan double nanti dapatnya orang itu. Dia dapat dari sono karena masing-masing orang rupanya tidak mereka menuju kepada orang yang jauh dari dirinya. Nah, tetapi kalau masing-masing kerabatnya sendiri itu membantu kerabat dekatnya, gitu, tentu mereka yang butuh bantuan, maka tidak akan ada nanti bantuan-bantuan double numpuk pada satu orang, gitu. Karena ini menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan ini bisa dibayangkan, nah, ketika masing-masing keluarga dekat membantu keluarga dekatnya, gitu ya, ini jadi tanggungan kita, bantuan, itu tidak kemana-mana. Kerabat yang lain dalam tanggungan kerabat yang lebih mampu, maka ini akan jauh lebih bagus daripada seperti sekarang masing-masing orang pengennya berderma pada orang jauh. Rupanya orang jauh itu juga dapat derma juga dari yang lain, gitu ya, sehingga numpuk di satu tempat. Wal aqrabin wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak yatim itu kalau zaman dulu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya karena dia masih kecil, gitu ya. Karena yatim itu kan maknanya adalah menyendiri. Nah, ketika dulu yatim itu ibunya kalau bapaknya meninggal karena yang mencari kehidupan ekonominya adalah dari pihak ayah di zaman dulu, maka ayah meninggal itu kemudian anak menjadi yatim, menjadi menyendiri, tidak ada yang menanggung biaya hidupnya. Karena ibunya itu tidak memiliki akses ekonomi waktu itu di zaman Nabi. Maka yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya. Itu kalau manusia itu. Kalau binatang, yatim itu kalau yang mati itu dari ibunya. Ya, kalau bapaknya yang mati tidak disebut yatim kalau binatang itu. Kalau ibunya yang mati, nah itu baru yatim, karena yang mencari nafkah untuk anaknya biasanya kalau binatang itu adalah dari betinanya, dari ibunya, bukan dari bapaknya. Bapaknya cuma investasi saja, nanti pergi bapaknya itu. Nah, ibunya yang menanggung anaknya. Maka ketika ibunya tidak ada, maka anak ini menjadi menyendiri, tidak ada yang bantu. Itu dulu. Maka tetapi kalau dalam konteks ini banyak ahli tafsir yang mengatakan yatim itu tidak mesti mereka yang mati bapaknya meninggal masih kecil, gitu ya.
Tetapi anak jalanan itu pun juga bisa disebut dengan yatim. Itu karena mereka memang tidak ada yang menanggung beban ekonomi mereka. Mereka menyendiri gitu. Itu perluasan makna dari makna yatim. Ya, jadi tetapi ya tadi kalau anak yatim ini walaupun bapaknya tidak ada tapi dia kaya, mampu gitu ya, tidak termasuk dalam kategori ini tentu. Ya, yatim itu yang dia memang beban ekonominya berat, dia membutuhkan bantuan, sementara tidak ada mereka ini yang mencarikan nafkah buat dirinya, maka dia adalah yatim. Yatama, makna aslinya adalah menyendiri. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin, wa banis sabil, dan ibnu sabil. Nah, biasanya ibnu sabil ini adalah mereka yang musafir atau dalam perjalanan yang mereka kehabisan bekal, itu disebut dengan ibnu sabil. Nah, kehabisan bekal. Atau mungkin dalam konteks hari ini bukan termasuk orang yang miskin sebenarnya. Misalkan saja ini orang musafir kaya, ya. Dia punya kredit card juga gitu. Tapi waktu itu di tempat dia ketika dia sedang perjalanan itu, yang bersangkutan tidak bisa memanfaatkan kredit card-nya karena memang mereka sedang ada di desa, tidak ada untuk transaksi dengan kredit card-nya, butuh uang cash. Sementara yang bersangkutan tidak punya uang cash waktu itu. Maka ini pun bisa disebut dengan ibnu sabil karena dia itu membutuhkan bantuan. Gitu. Jadi jangan hanya dibayangkan ibnu sabil itu mereka yang musafir, kehabisan bekal karena dia nggak punya uang. Ada juga loh orang yang butuhkan bantuan kita. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Tapi ketika mereka pergi ke satu tempat, bekalnya habis, uang cashnya nggak ada, akses dia untuk mengambil uang yang ada di rumahnya atau di tabungannya, di depositonya nggak ada. Sehingga kalau ini dibiarkan, ini bisa mati kelaparan juga orang ini itu. Walaupun dia bawa kredit card banyak gitu. Nah ini pun juga disebut dengan ibnu sabil. Maknanya apa sebenarnya semua ini? Falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil. Ini adalah orang-orang yang dalam kategori membutuhkan bantuan. Nah sehingga jihad harta kita gitu ya, pengorbanan kita terhadap harta itu untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berkorban dengan harta kita untuk apa? Untuk mau membantu yang membutuhkan. Ya, yang membutuhkan. Siapa saja nanti yang membutuhkan, walaupun ada standar prioritas. Orang tua tentu kalau dia membutuhkan, beliaulah yang harus dibantu pertama kali. Kerabat dekat, yatim, miskin, ibnu sabil. Nah, jadi kepada siapa saja yang mereka membutuhkan bantuan, walaupun nanti ada standar prioritasnya. Nah, itu baru itu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, apa saja yang kamu lakukan min khairin, nah, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, terhadap hal tersebut, alimun, maha mengetahui. Maknanya bagaimana ini? Ya Allah tidak hanya yang baik saja yang Allah tahu sebenarnya. Perbuatan, jangan ada kesan wa ma taf'alu min khairin, apa yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan itu maka Allah mengetahui. Nah, kalau begitu berarti Allah hanya mengetahui perbuatan-perbuatan kita yang baik, bukan begitu itu ya. Terhadap perbuatan buruk pun juga Allah maha mengetahui gitu. Terhadap perbuatan buruk sekalipun Allah maha mengetahui. Tetapi ini disebut dalam ayat ini wa ma taf'alu min khairin, apa saja dari kebaikan yang kalian lakukan maka Allah mengetahui. Maknanya apa? Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Nah, di antara balasan yang paling agung adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah korelasi dengan ayat 214 gitu. Jangan kemudian orang sudah sholat maka itu sudah jaminan masuk surga juga. Ya, tidak juga gitu ya. Bagaimana dia mau tidak berkorban
dengan hartanya. Karena orang itu ada dua nanti yang dicintainya. Satu adalah hartanya, dua adalah jiwanya. Nah, kalau dia masih belum mampu berkorban harta dan jiwanya, maka jangan deh terlampau optimis bahwa saya pasti akan masuk surga. Surga itu tidak semudah itu. Nah, kira-kira gitulah di 214 itu. Nah, surga tidak seperti itu, tidak semudah itu. Orang baca sholawat masuk surga, orang baca zikir masuk surga, orang baca Quran masuk surga. Nah, itu kan sangat mudah kalau begitu gitu. Kata Allah, belum, itu Anda belum diuji. Ujian paling berat adalah ujian harta dan ujian jiwa itu. Nah, ujian harta ya ini, mau enggak kita dengan harta yang kita punya, dan harta itu harta yang baik, kemudian kita mau membantu yang lain. Kalau kita tidak mau membantu, mau hafal Quran, mau baca Quran 30 hari pasti hatam, belum jaminan kita masuk surga itu. Belum jaminan. Nah, kalau itu maka banyak nanti orang kaya modalnya cuman masuk cuman baca Al-Qur'an bisa masuk surga karena hitungan setiap satu huruf sekian gitu. Jangan dipisah-pisah ajaran agama kita itu. Nah, jangan dipisah-pisah gitu ya. Bahwa itu akan mendapatkan pahala tentu gitu ya. Tetapi masih belum teruji kita keimanan kita bahwa kita beriman betul kepada Allah sebelum tadi kita mampu mengorbankan harta dan jiwa kita. Itu harta. Nah, ayat yang ke-216 itu terkait dengan pengorbanan jiwa. Di situ itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Nah, diwajibkan atas kalian berperang itu. Wa huwa kurhul lakum. Dan berperang itu memang sesuatu yang kamu benci. Karena berperang itu ada resiko. Ada dampak-dampak pahit. Termasuk dampak hilangnya nyawa kita, kerabat kita, dan sebagainya. Nah itu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi nanti itu ya kita membenci hal tidak suka dengan berperang ya. Padahal itu baik bagi kita nanti. Apa? Kedamaian, kebenaran tegak kembali. Itu dampak dari dampak baik. Dari yang tadi mungkin kita tidak suka karena perang itu pasti butuh pengorbanan jiwa kita. Tapi kalau nanti ini kita mau berkorban, ujungnya itu baik. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi yang kita bersama-sama ini mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk bagi kita ujungnya nanti. Gitu ya. Kita nggak usah berperang deh misalkan saja. Karena kita nggak suka perang, kita mending di rumah. Tapi suatu saat bisa terjadi penindasan, kezaliman yang membuat kita menjadi sangat buruk nasib kita. Nah, jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Kenapa? Oleh sebab itu penutup ayat ini mengindikasikan kepada kita, maka jangan melihat sesuatu itu parsial, sepotong-potong. Nah, kita nggak suka nih gitu. Padahal ujungnya itu kalau mau dilihat baik, baik gitu. Ya samalah ibaratnya kalau kita melihat di wajah kita ada andeng-andeng titik satu. Coba Bapak, Ibu, saudara sekalian lihat andeng-andengnya saja. Nggak usah lihat seluruh wajahnya, tapi andeng-andengnya saja. Itu buruk. Tapi kalau dilihat andeng-andeng itu dengan melihat seluruh wajahnya, maka jangan-jangan di situ bahkan manisnya wajah itu karena ada andeng-andengnya tadi itu. Nah, maka karena apa? Kita tidak tahu Allah yang maha mengetahuinya, maka kalau Allah perintahkan mengorbankan jiwa sekalipun, pasti di situ ada kebaikan. Nah, maka jangan diduga bahwa yang kita tidak suka itu ujungnya itu pasti buruk. Bisa jadi yang kita tidak suka karena itu Allah yang perintahkan, maka ujungnya adalah kebaikan. Singkatnya seperti itu, Bapak Ibu, karena memang terbatas waktunya ya. Jadi dua ayat ini mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Jadi sekali lagi surga itu butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan harta dan jiwa.
Nah, jiwa itu tidak mesti harus mati perang juga gitu ya. Tidak perang juga gitu, pengorbanan jiwa kita ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nur yang telah menjelaskan di ayat 215 sampai dengan 216. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan tema kita, nafkah dan distribusinya. Ini tentu menjadi hal yang umum bagi kita. Sudah ada ya, baik dari Zoom. Apakah infak harus kita serahkan sendiri atau lebih baik melalui lembaga terpercaya? Ya. Lazismu misalnya. Monggo Ustaz bisa Ya. ditanggapi. Terima kasih. Jadi memang kalau dilihat pada konteks ayat Al-Quran ya, itu kan ada khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu ya, khudh min, ambillah gitu ya. Berarti memang ini harus ada kepanitiaan, harus ada lembaga yang mengambil. Karena tentu lembaga ini akan jauh lebih bagus. Maka tadi ketika kita membantu ya, kayak konteks ayat ini misalkan, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ayat ini memang para ahli tafsir mengatakan ini sebelum ayat-ayat tentang zakat itu diturunkan oleh Allah. Ini ayat infak dalam pengertian yang umum ya. Tentu ketika ada tadi ya, ada prioritas tadi, itu harus ada prioritas tadi. Nah, sehingga dalam ketika kita berinfak zakat melalui lembaga-lembaga resmi, dan itu jauh lebih baik karena akan terkoordinasi dengan baik, dan pasti ada unsur pemberdayaannya di sana nanti, karena tim berbeda dengan ketika kita menyerahkan sendiri gitu ya. Maka kita kan dibolehkan untuk, bahkan dianjurkan ketika kita berinfak, sekaligus kita juga bisa menyerahkan nama kepada lembaga itu untuk orang-orang yang direkomendasi oleh kita untuk bisa mendapatkan distribusi dari zakat atau infak yang kita telah berikan. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa misalkan saja merekomendasi kedua orang tua kita. Nah, tetapi memang kalau untuk kedua orang tua ini jauh lebih bagus kalau kita sendiri yang akan menyerahkan kepada beliau sebagai penghormatan kita terhadap kedua orang tua kita. Tapi kalau kepada fakir miskin, kemudian yatim, kemudian ibnu sabil, itu memang jauh akan lebih bagus jika memang ini lembaga yang mengelolanya. Sehingga nanti ketika ada orang, oh ini butuh bantuan, kita rekomendasi ke sini saja, misalkan saja. Nah, infak kita juga ke sana. Tetapi untuk yang orang tua, kerabat dekat yang mereka sangat membutuhkan, gitu ya. Ya tentu akan lebih baik bila kita, kalau itu harta kita bisa menyerahkan secara langsung kepada beliau. Walaupun kita juga bisa ke lembaga seperti Lazismu, kemudian dengan kita menyetorkan nama. Tapi biasanya untuk hal ini kita, orang Jawa ini agak nggak tegel gitu ketika kita tolong ya, nanti ini juga orang tua saya dikasih, gitu kan, nggak aneh juga. Makanya bisa dipilah oleh kita. Untuk keluarga ya tentu akan kita berikan sendiri, kerabat dekat. Tapi untuk kemaslahatan membantu yang lebih luas, fakir miskin dan sebagainya, maka melalui lembaga-lembaga zakat resmi seperti Lazismu itu jauh lebih baik, karena di situ akan ada upaya-upaya pemberdayaan. Ya, nah gitu ya, itu yang bisa Allah alam. Kemudian yang kedua ada ya tadi ya. Yang kedua, izin bertanya Ustadz, saya pernah meminjam uang teman ketika infak karena kebetulan saya sedang tidak membawa uang. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang berinfak dengan uang hasil meminjam? Ya, terima kasih. Jadi memang prinsipnya ya kalau kita berinfak bukan untuk meminjam, kecuali memang kita itu lupa enggak bawa uang. Uang itu ada di rumah, gitu. Uang ada di rumah dan kita lupa enggak bawa uang, gitu ya.
Maka boleh enggak kita misalkan saja saya pinjam dulu ya, nanti pulang pengajian nanti saya ini kan saya ganti di rumah, saya lupa bener nggak bawa uang gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah tidak ada jaminan apa-apa ya nggak usah berinfak gitu ya dengan pinjaman gitu. Ya nggak usah berinfak dengan pinjaman gitu ya. Tapi kalau ada hanya waktu itu kita nggak kebawa gitu ya, sehingga kita minjam kepada teman, nanti habis pulang ngaji ya mampir ke rumah dulu sambil ngasihkan pinjaman tadi. Nah, kalau demikian tidak ada soal sebenarnya. Yang jadi soal itu ketika kita tidak punya uang, meminjam untuk berinfak. Nah, Islam tidak memberatkan. Jadi Islam itu tidak memberatkan kepada umatnya, tentu berinfak bagi mereka yang mampu. Ya, kalau harus meminjam dan kita memang nanti saya kembalikan gitu ya, sekarang belum ada dan seterusnya, ya nggak usah, karena kita memang tidak ada kewajiban untuk berinfak dan agama kita tidak memberatkan. Gitu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Nurholis yang telah menjawab dan telah menyampaikan materinya. Mungkin karena waktunya terbatas, sebentar lagi Isya, mungkin kajian kita akhiri. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk tanya jawab. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi semua kita bisa mengambil hikmahnya dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Nurholis. Dan semoga Ustadz Nurholis beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri, dan insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.